Assalamualaikum Sobat Football United, Glazer out. Oke, ada kabar ini terkait dengan ada 4 nama ya. Akan gue bahas di konten kali ini. Langsung aja dari situasi pertama dulu nih. Dari penjaga gawang ya. Ini gue kutip dari Center Devils, diambil dari Elchirin Guitov TV via Blanco Insight, mengabarkan kalau Manchester United ini tertarik untuk mendatangkan kiper Real Madrid asal Ukraina, yaitu adalah Andriy Lunin. Klub disebutkan ingin melakukan penawaran di angka 33 juta pounds. Andriy Lunin kalau gue lihat profilnya berusia 26 tahun. Valuasinya ada di angka 20 juta euro. Jadi kalau tadi angka berapa, 38 juta pounds, berarti terlalu tinggi. Tapi bagaimana raihannya luar biasa ya. Termasuk juga sudah 2 kali memenangkan gelar Champions League. Ya, saat ini bermain bersama dengan Real Madrid. Setelah sebelumnya sempat bermain di beberapa klub ini, termasuk dipinjamkan juga ke Real Valladolid, Real Oviedo. Memiliki banyak waktu keluar ya dari Real Madrid dengan status pinjaman. Ya, gua nggak tahu apakah Manchester United memang memiliki budget, karena tentu saja keadaan dengan Andre Onana ini, ya gua mengerti banyak fans tidak puas. Gua pun juga belum teryakinkan. Tapi di sisi lain juga kalau gue melihat Manchester United harus melepas pemain yang masih tidak konsisten. Ini berapa harganya? Manchester United juga memiliki batasan ya, katakanlah seperti itu, untuk supaya terhindar dari PSR. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi untuk mendatangkan kiper baru, menurut gue Manchester United harus melepas dulu. Apakah itu Andre Onana atau juga Altay Bayindir, intinya harus melepas dulu. Tidak mungkin menurut gue Manchester United ini mendatangkan kiper baru sebelum melepas kiper lama, dan di situ adalah tantangannya. Apakah kabar ini benar atau tidak, ataukah termasuk rumor? Gue tidak tahu, tapi kalau dari sumber-sumber yang ada sih nampaknya ini bisa jadi rumor, bisa jadi juga gue salah. Oke. Nama kedua yang ingin gue bahas yaitu adalah Casemiro. Jadi, di salah satu wawancara, Casemiro ini membicarakan terkait dengan masa depannya di Manchester United. Dia mengatakan, tentu saja saya ingin bermain, tapi seperti yang saya selalu katakan, ini adalah value saya, yaitu adalah saya memiliki respect kepada pelatih yang sangat besar ya. Saya juga respect kepada klub. Setiap hari saya pergi ke Carrington atau Old Trafford, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau seorang pemain berada di bangku cadangan dan happy, dan maka pemain tersebut ini sangat berharga ya bagi tim manapun. Tentu saja saya juga ingin bermain. Saya ingin mendapatkan menit yang lebih banyak, tapi pelatih adalah seseorang yang membuat keputusan dan saya memiliki respect yang banyak untuk dia dan juga klub. Ini terlalu cepat untuk berbicara terkait dengan musim depan. Tentu saja saya masih ada 1 tahun kontrak, lalu setelahnya ada opsi. Kita memiliki pertandingan yang penting selanjutnya ya, karena ketika video ini gue bikin beberapa hari kemudian Manchester United akan menghadapi Arsenal. Saya di sini, saya tersedia dengan kebahagiaan yang total, dan saya siap untuk pelatih dan juga klub, dan semuanya mengerti saya merupakan sebuah karakter yang besar bagi klub. Ya ini kalau menurut gue membaca situasi ini bahwa Casemiro tidak menutup pintu manapun, termasuk juga pintu untuk tetap stay di Manchester United. Buat Casemiro untuk stay di Manchester United sampai dengan kontraknya habis, tidak masalah. Kalau ada tawaran yang bagus, lalu Manchester United mungkin menerima dan cocok bagi Casemiro, mungkin dia akan mengambilnya. Tapi Casemiro tidak dalam posisi, kalau menurut gue dari apa yang dikatakan ini, tidak dalam posisi bahwa dia ini tidak nyaman di klub, setidaknya dari apa yang dia katakan.
Ada satu kalimat yang menurut gue juga penting, bagaimana dia mengatakan kalau ada pemain ini berada di bangku cadangan dan tetap happy, tetap termotivasi, tetap melakukan yang terbaik, maka pemain ini memiliki valuasi yang tak terhingga sebenarnya bagi klub, atau valuasi yang tinggi bagi klub. Iya, gue di satu sisi sepakat dengan hal tersebut, dan untuk melakukan hal itu butuh karakter yang besar dari pemain. Butuh juga pengalaman yang banyak dari sang pemain. Dan kalau dilihat dari kombinasi tersebut, maka memang Casemiro memiliki dua hal tersebut menurut gue. Dia memiliki karakter yang kuat, dia juga memiliki pengalaman yang banyak. Tapi, apakah itu saja cukup? Menurut gue tidak. Manchester United butuh juga kualitas di atas lapangan. Baik itu yang tampil dari starting 11 atau dari bangku cadangan. Dan kalau kita, atau gua melihat ya, dari apa yang terjadi dengan Casemiro dimulai dari musim lalu, memang ada penurunan yang cukup signifikan penampilan dari Casemiro. Mungkin musim lalu dibandingkan dengan 2 musim yang lalu, musim pertama dari Casemiro di mana dia tampil fantastis menurut gua. Musim lalu nih ya ada semacam kayak kambing hitam dalam tanda kutip, yaitu adalah cedera dari Casemiro ya kan. Cuman masalahnya sekarang Casemiro tidak lagi mengalami cedera yang banyak seperti musim lalu. Tapi ada konsep permainan yang berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Casemiro harus beradaptasi dengan keadaan yang baru lagi. Nah, apakah ini bisa dilakukan? Menurut gua ya, kalau memang dia ingin stay, tidak hanya sebagai penghangat bangku cadangan saja, ya dia harus berusaha lebih keras. Menurut gua seperti itu. Kenapa? Karena gaji dari Casemiro ini tinggi. 350.000 pounds per pekannya. Dan untuk pemain yang bergaji tinggi, menurut gua ya dia mungkin harus memiliki paket yang komplit gitu ya. Bukan hanya terkait dengan karakter, pengalaman yang bagus, tapi juga memiliki kemampuan teknis yang tinggi juga dong. Karena ya klub membayar cukup tinggi loh harga dari Casemiro, dari transfernya dan juga gajinya. Sehingga menurut gua segalanya masih kebuka, segalanya masih terbuka. Gua lebih cenderung supaya Casemiro dilepas nih di musim panas nanti. Tapi seperti yang terjadi di musim panas tahun lalu juga ya, ini bukan hal yang mudah sekali lagi bagi klub dan juga bagi kubu Casemiro sendiri. Kita lihat ya akan seperti apa. Dan gua akan bergerak ke kabar lainnya, yaitu terkait dengan ini ya, ada situasi terkait dengan penyerang dari Crystal Palace, dikabarkan oleh Simon Stone. Dia adalah reporter dari BBC Sport yang mengungkapkan kalau penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta ini berada di radar Manchester United dan bisa saja menjadi target di musim panas nanti. Wow, Mateta ya, ini disebutkan menjadi incaran dari Manchester United. Mungkin ini kabar yang mengejutkan karena sebelumnya Mateta tidak pernah dikaitkan dengan Manchester United, lebih ke pemain-pemain yang lain, katakanlah seperti itu, dan bukan Mateta ya. Kalau gue ambil dari sumber lainnya juga, sebentar, gue sedang ya dari The Sun pun juga mengabarkan seperti itu, bahwa Manchester United ini memonitor striker Crystal Palace Jean-Philippe Mateta dan bisa mengambil dia di musim panas. Mateta bisa saja menjadi target utama dari Manchester United, bagaimana mobilitas dan juga keinginannya dia ya selalu berada di lini depan. Berarti bahwa pemandu bakat Manchester United ini menilai dia bisa jadi sosok yang sempurna di formasi 3-4-3. Dan kesempatan untuk bergabung di Manchester United ini juga sangat tertarik, sesuatu yang menarik bagi Mateta. Dan dia pun juga merasa dia siap untuk bermain di level yang lebih tinggi kalau kemungkinan itu terjadi. Wow, Mateta sendiri kalau gua lihat dia berusia 27 tahun, jadi memang striker yang berpengalaman. Valuasi ada di angka 20 juta euro, jadi tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Kontraknya, wow ini menarik nih, kontraknya akan habis di tahun 2026. Jadi musim panas ini memang dia harus bergerak kalau dia tidak ingin di Crystal Palace. Kalau dia tetap di Crystal Palace, maka harus ada kesepakatan untuk mendapatkan kontrak. Kalau tidak, dia akan lepas secara gratisan. Pemain yang didatangkan dari klub Jerman Mainz dengan harga 11 juta euro. Musim ini dia sudah menciptakan 12 gol di
eh di Premier League. Oh wow, ini merupakan catatan yang bagus sih menurut gue ya, untuk pemain yang membela klub Crystal Palace. Dan kalau gue lihat di musim sebelumnya, dia mencetak 16 gol. Wow, catatan golnya bagus ya. Selalu konsisten 2 digit di 2 musim terakhir. Yang gue sukai dari Jean-Philippe Mateta, dia memiliki ya fisik yang juga tinggi besar, dia memiliki pengalaman, dan dia terbukti memiliki kemampuan mencetak gol di Premier League. Dan dari sisi harga, dia tidak begitu tinggi. Dan juga fakta lainnya bahwa dia akan memasuki periode akhir kontrak di Crystal Palace. Ini bisa jadi sangat menarik sih menurut gue ya. Kalau melihat memang Manchester United ada keterbatasan kemampuan untuk mengeluarkan uang, misalnya biaya transfer, karena pemain-pemain premium rata-rata gajinya tinggi ya kan, lalu juga transfernya pun juga demikian. Nah, gue jadi menarik nih untuk mengetahui berapa gaji dari Mateta saat ini. Gajinya ada di angka 50.000 pounds per pekan. Oke, ini menurut gue bisa dijadikan opsi. Itu menurut gue sharingan amatir. Kalau Sobat Football United punya pendapat yang lain, bisa drop di kolom komen. Dan kabar terakhir, nah ini yang agak mengejutkan bahkan ya, yaitu adalah Guardian mengabarkan kalau Kobbie Mainoo berencana untuk menolak tawaran kontrak dari Manchester United dan mencari peluang untuk keluar negeri ya. Dari Talksport juga bahwa keadaan dari Kobbie Mainoo serta Manchester United ini masih buntu ya. Mainoo disebutkan ingin bertahan di Manchester United tapi ingin gaji yang tinggi sesuai dengan valuasinya untuk tim. Dan dia meminta gaji sekitar 150.000 pounds per pekan. Nah, gua mencari berapa sih gaji dari Kobbie Mainoo saat ini. Dari sumber yang gue dapatkan, ternyata Kobbie Mainoo ini gajinya di sekitar angka 2.000 pounds per pekan. Jadi kalau dia minta 150.000, maka ini naik 7 kali lebih. Sangat fantastis ya kenaikan yang diminta oleh pihak dari Kobbie Mainoo. Ya, dan bahkan kubu Manchester United ini masih terus berusaha dan percaya bahwa dia tetap akan menerima sebuah penawaran ya, walaupun masih belum ada kesepakatan saat ini. Dan memang negosiasi ini juga sangat panjang sekali, dan menurut gua ini ini pemain muda, ini juga masalahnya, tantangannya. Jadi ketika diberikan kesempatan lalu dia bermain bagus segala macam, ya pasti akan ada seperti ini. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi dengan pemain-pemain muda lain yang dari akademi ya. Jadi memang Manchester United manajemen ini harus mengatur juga hal seperti ini. Apakah ini star syndrome atau enggak, seperti apa? Ya bisa jadi ini termasuk salah satu tanda-tanda ya, karena pemain sepak bola profesional saat ini itu bukan hanya sang pemain saja, tapi ada banyak pihak di kelilingnya. Ada agen, ada keluarga, ada mungkin pihak-pihak komersial juga yang dalam tanda kutip menempel ya di profil pemain tersebut. Jadi inilah sepak bola saat ini. Dan Kobbie Mainoo yang memang di musim lalu mendapatkan kepercayaan betul dari Erik ten Hag, musim ini sebenarnya dia masih belum bisa meyakinkan betul ketika bermain di sistem dari Ruben Amorim, sehingga ini membuat gue kaget sih pihak dari Kobbie Mainoo meminta gaji yang cukup tinggi. Kalau memang kabar ini benar, pemain masih berusia 19 tahun dengan gaji 150.000 pounds, menurut gue sih itu terlalu tinggi sih. Angkanya wajar kalau lebih tinggi dari 20.000 pounds, tapi tidak 150.000 pounds menurut gue. Dan kontraknya sendiri pun masih berakhir 2 tahun lagi. Jadi belum ada urgensi sebenarnya dari pihak Manchester United untuk melakukan perpanjangan yang segera gitu ya. Dan ini bisa jadi juga alasan Manchester United mungkin belum memberikan fokus penuhnya untuk perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo. Hanya saja kejadian seperti ini bisa jadi juga akan men-trigger klub lain yang berminat untuk mendatangkan Kobbie Mainoo. Dan disebutkan dari The Guardian, Manchester United pun juga terbuka seandainya kalau ada tawaran senilai 70 juta pounds, berarti sekitar 80-85 juta euro
Walaupun Manchester United masih berusaha untuk bisa membuat kesepakatan ya dengan pihak Kobe Mainoo. Menurut gue bagaimana? Ya 150.000 pounds terlalu tinggi. 100.000 itu saja mungkin sudah sangat maksimal banget ya. Karena praktis berarti ada 5 kali lipat ke dari gaji yang sekarang. Dan kalau melihat peran dari Kobe Mainoo musim ini dengan sistemnya Ruben Amorim, gue masih belum teryakinkan. Sehingga ya menurut gue kalau seandainya kubu dari Kobe Mainoo terlalu kaku begitu, tidak mau menurunkan, ya mungkin jalan keluar tuh bisa jadi pintu juga gitu ya. Manchester United dalam posisi yang win-win menurut gue dalam situasi kali ini, karena Kobe Mainoo akan mendatangkan keuntungan 100% PSR. Dan kalau angka sekitar 80 juta euro itu bisa masuk ke kantong Manchester United, ya ini bisa jadi Manchester United akan memiliki peluang ya kan untuk membuka pintu untuk pemain lain masuk ke Manchester United. Hanya saja valuasi dari Kobe Mainoo ini tidak bisa hanya dilihat dari kemampuan dia di atas lapangan saja, bahwa dia juga memiliki atau dia merepresentasi akademi dari Manchester United dan juga lokal ya, kota Manchester sendiri, bagaimana dia produk lokal. Ini juga harus dilihat oleh Manchester United. Menurut gue peran dari manajemen, peran dari head coach ini juga sangat besar sekali di pemain ini. Gua sebenarnya berharap ya, pemain ini masih 19 tahun, saat ini belum meyakinkan, tapi bukan berarti dia tidak akan bisa dengan sistem baru. Gua sih sebenarnya masih berharap dia tetap stay di Manchester United. Artinya gue berharap kesepakatan bisa diraih dengan Manchester United terkait dengan kontrak barunya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.